Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita dalam pekerjaan masing-masing. Namun sebelum itu mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai 66. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih setiamu yang senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Terkhusus pada pagi hari ini, kami akan melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Namun sebelum itu kami datang bersekutu untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya di dalam Kristus Yesus bahwa firman Tuhan ini akan selalu menguatkan kami dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan dalam satu hari ini dengan segala tantangannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami senantiasa layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sebab sesungguhnya kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai 66 firman Tuhan. Lalu raja bersama-sama segenap Israel mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan. Sebagai korban keselamatannya kepada Tuhan, Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi dan 120.000 ekor kambing domba. Demikianlah raja dan segenap Israel mentabiskan rumah Tuhan itu. Pada hari itu juga, Raja menguduskan pertengahan pelataran yang di depan rumah Tuhan, sebab disitulah ia mempersembahkan korban bakaran, korban sajian dan segala lemak korban keselamatan. Sebab mezbah tembaga yang di hadapan Tuhan itu terlalu kecil untuk memuat korban bakaran dan korban sajian dan segala lemak korban keselamatan itu. Lalu Salomo mengadakan perayaan pada waktu itu juga di hadapan Tuhan Allah kita selama 7 hari, bersama-sama dengan seluruh Israel, suatu jemaah yang besar dari jalan masuk ke Hamat sampai ke sungai Mesir. Pada hari yang ke-8 disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja, lalu pulang ke kemah mereka sambil bersukacita dan bergembira atas segala kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Amin. Itulah firman Tuhan yang boleh kita baca dan akan kita renungkan. Yang berbahagia dialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan, senantiasa merenungkan bahkan sungguh melakukan di dalam kehidupan masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita dari pertama Raja-Raja pasal 8 ayat 62 sampai 66 oleh renungan harian Toraya diberikan tema Aku dan Persembahanku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa rugi saat memberi persembahan? Apa alasan memberi persembahan? Untuk apa persembahan yang mahal-mahal itu untuk Tuhan? Salomo mempersembahkan korban sembelihan di hadapan Tuhan bersama dengan umat Israel. Salomo mempersembahkan 22.000 ekor lembu sapi, 120.000 kambing domba. Perayaan penabisan dilaksanakan selama 1 minggu bersama dengan seluruh orang Israel, atau istilah yang dipakai dalam Alkitab, jalan masuk ke Hamat sampai sungai Mesir. Setelah perayaan berlangsung selama 7 hari itu, bangsa Israel kembali ke kemah mereka masing-masing sambil bersukacita atas segala kebaikan
yang telah dilakukan Tuhan kepada orang Israel. Dengan selesainya pembangunan Bait Allah, terpenuhilah dua janji penting yang telah dibuat Allah dengan bangsa Israel. Pertama, janji kepada Daud bahwa putranya akan menjadi raja dan yang membangun Bait Allah. Kedua, Israel akan mengalami masa damai setelah menaklukkan tanah perjanjian atau Kanaan dan mendirikan pusat peribadatan di tempat yang telah dipilih Allah. Bait Allah mempersatukan seluruh bangsa Israel secara keagamaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita telah merasa bersuka cita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita seperti Salomo? Karena itu, nyatakanlah persembahan kita sebagai ungkapan syukur yang tulus, karena tidak ada yang dapat melebihi persembahan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Kristus dengan mempersembahkan darahnya untuk kebahagiaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, oleh karena melalui firman-Mu pada saat ini hendak mengajarkan kepada kami semua untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik di dalam hidup ini kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam sepanjang hidup ini, terkhusus ketika kami menghadapi kesulitan. Kasih dan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan kami rasakan di dalam sepanjang hidup ini. Biarlah dengan kesemuanya itu Tuhan semakin memampukan kami untuk mempersembahkan apa yang kami miliki sebagai persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dan kiranya Tuhan selalu berkenan memberkati. Bapa di dalam sorga, sepanjang hari ini kami akan melakukan segala kegiatan kami, pekerjaan dan tugas tanggung jawab yang Tuhan nyatakan atas kami. Baik kami yang ada di dalam rumah, pun juga beberapa keluarga yang akan bekerja di luar rumah. Biarlah kasih dan pertolongan-Mu akan selalu memberikan kami kekuatan, keteguhan iman, serta kesehatan, supaya kami dimampukan untuk mengangkat tugas tanggung jawab dengan baik, dan di dalam semua itu nyata berkat Tuhan mengalir dan membuat kami selalu mengucap syukur kepadamu. Bapa di dalam sorga, kami juga selalu berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami begitu banyak pergumulan. Ada yang sakit, yang berduka cita, yang lemah iman, merasa khawatir, takut. Mohon kiranya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, Engkau hadir melawat dan menyapa, supaya dalam kesulitan, dalam tantangan dan pergumulan, mereka semakin dekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, serta percaya bahwa Engkau akan menyatakan pemulihan, kesembuhan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami yang masih mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, bahkan siapapun yang Tuhan pakai untuk menangani dan menyelesaikan pandemi ini, biarlah hikmat dari Allah selalu dinyatakan, supaya mereka, baik itu tenaga medis, TNI, Polri, peneliti, media, pemerintah, selalu kuat, sehat, dimampukan untuk mengangkat tugas tanggung jawab. Dan pada waktunya Tuhan, kami akan mengalami pemulihan, kesembuhan dari kesulitan pandemi COVID-19, dan kami hidup normal, bebas melakukan segala tugas tanggung jawab tanpa ada rasa khawatir dan takut lagi. Inilah yang menjadi harapan dan kerinduan kami. Kiranya Tuhan mendengar, Tuhan menjawab seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.